Selamat siang peserta didik kelas 5 SDK Santa Yosefa. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan kunci serta pembahasan soal pada beberapa nomor soal yang pernah Pak Guru kirim 2 minggu yang lalu. Kita lihat soal nomor 1. Daripada soal nomor 1, bunyi soalnya adalah untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat milik Andi. Maka panjang tongkat milik Bayu adalah titik-titik. Jadi di sini diberikan beberapa jawaban. Jadi A 2 meter, B 4 meter, C 6 meter, dan D 8 meter. Nah, kunci jawabannya adalah yaitu B 4 meter. Nah, 4 meter itu diperoleh dari mana? Nah, kita lihat pembahasannya berikut. Kita tulis dulu. Yang diketahui dari soal adalah Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu. Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat milik Andi. Nah, yang ditanya adalah panjang tongkat kayu milik Bayu adalah titik-titik. Maka penyelesaiannya, panjang tongkat milik Bayu adalah 1/3/4 meter ditambah 2,25 meter. Ini dari mana? Karena dijelaskan di soal tongkat kayu milik Bayu itu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat milik Andi. Dari tongkat kayu milik Bayu itu adalah 1/3/4 meter ditambah 2,25 meter. 1/3/4 meter itu kan tongkat kayu milik Andi, di mana tongkat kayu milik Bayu pun panjangnya dia melebihi tongkat kayu milik Andi. Jadi tongkat kayu milik Bayu itu lebih panjang 2,25 meter dari tongkat kayu milik Andi. Maka panjang tongkat kayu milik Bayu berarti 1/3/4 meter ditambah 2,25 meter. Maka sama dengan 1/3/4 meter itu kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya 7/4 meter. Tambah 225/100 meter. Nah, ini kita rubah 2,25 meter ini kan bilangan desimal, pecahan desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya, supaya bisa dijumlahkan. Nah, di sini sudah menjadi pecahan biasa semua. Namun belum kita bisa jumlahkan karena penyebutnya masih berbeda. Nah, untuk menyamakan penyebut, caranya adalah dengan cara kita mengalihkan penyebut dari masing-masing kedua pecahan ini ya. Ini cara gampangnya. Jadi kita kali penyebut dari dua pecahan ini. Nah, misalnya di sini 4 dengan 100. Kita bisa samakan penyebutnya dengan cara 4 kali 100. Nah, itu cara mudahnya. Tetapi kita bisa gunakan cara yang lain, yaitu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 100 supaya penyebutnya tidak terlalu bernilai besar. Kita bisa gunakan KPK. Nah, di sini kebetulan 225/100 bisa disederhanakan, bisa dikecilkan ya nilainya, sehingga
225/100 ini kita ubah menjadi pecahan yang lebih sederhana. Jadinya adalah 9/4. 9/4 ini dari mana? Kita bagi 225 dengan 100 ini dengan bilangan yang sama, yaitu bagi dengan 25. Sehingga 225/100 ini jadinya adalah 9/4. Jadi 225 dibagi 25, 9. 100 bagi 25, 4. Nah, hasil penyederhanaan dari 225/100 ini 9/4. Ternyata secara tidak langsung penyebutnya sudah sama, ya, sudah sama, sehingga ini kita tidak usah mengubah atau menyamakan penyebut lagi, tetapi kita langsung menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan ini. Jadi 7 tambah 9 adalah 16. 16/4. Jadi 16/4 pecahan paling sederhananya adalah, ada pecahan paling sederhananya ya, 16. Jadi 4/1. Jadi 4/1 itu kan sama dengan 4 meter. Maka panjang tongkat kayu milik Bayu adalah 4 meter ya, 4 meter. Jadi tongkat kayu milik Bayu ini otomatis dia lebih panjang daripada tongkat kayu milik Andi. Selanjutnya kita lihat nomor 2. Soalnya adalah sebuah bak mandi mula-mula terisi 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air dalam bak tersisa 40%. Maka bagian air yang digunakan Arif untuk mandi adalah titik-titik. Nah, diberikan pilihan jawaban A 50%, B 45%, C 40%, D 35%. Kunci jawabannya adalah D, yaitu 35%. Nah, jawaban ini dari mana? Kita lihat pembahasannya. Diketahui isi bak mandi mula-mula 3/4 bagian. Nah, 3/4 kita ubah menjadi bentuk persen ya. 3/4 bagian ini kita ubah menjadi bentuk persen. Maka caranya adalah 3/4 kali 100%. Maka didapat 3/4 itu sama dengan 75%. Jadi air dalam bak itu mula-mula terisi 3/4 bagian atau sama dengan 75%. Nah, setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air dalam bak tersisa 40%. Nah, yang ditanya adalah berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Maka penyelesaiannya adalah air yang digunakan Arif untuk mandi adalah isi air dalam bak mula-mula dikurangi sisa air dalam bak. Jadi untuk mendapatkan banyak air yang digunakan Arif untuk mandi, caranya adalah air dalam bak mula-mula kita kurangi dengan sisa air yang ada dalam bak. Maka air dalam bak mula-mula adalah 75% kurang dengan sisa air dalam bak sekarang. Maka jawabannya adalah air yang digunakan Arif untuk mandi adalah sebanyak 35%. Jadi jawabannya adalah D, 35%. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Jadi ada sebuah bak terisi penuh air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa yang dapat menyedot air 1, liter per menit. Jadi pompa ini dapat menyedot air setiap menitnya dapat menyedot 1,5 liter. Ya. Jadi per menit. Artinya setiap 1 menit air yang disedot itu sebanyak 1,5 liter. Maka banyak air yang telah berhasil dikeluarkan dari bak selama 3/4 jam adalah titik-titik. Nah, di sini diberikan beberapa jawaban pilihan, yaitu A 67,5 liter, B 60 liter, C 50,5 liter, D 45 liter. Kunci jawabannya adalah A, yaitu 67,5 liter. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi diketahui kemampuan pompa untuk menyedot air adalah 1,5 liter per menit.
Yang ditanya, berapa banyak air yang telah berhasil dikeluarkan dari bak selama 3/4 jam. Nah, penyelesaian, banyak air yang dikeluarkan dari bak sama dengan 1,5 liter per menit dikali 3/4 jam. Jadi kita kalikan ke jam tadi, ya, karena pertanyaannya adalah berapa banyak air yang dikeluarkan dari bak selama 3/4 jam. Jika per menitnya adalah 1,5 liter, maka kita tinggal kali 1,5 liter per menit kali 3/4 jam. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah di sini liter per menit satuannya, sedangkan ini adalah jam. Nah, ini soal ini kita tidak bisa langsung kalikan 1,5 dengan 3/4 karena satuan waktunya masih berbeda. Di sini menggunakan menit, di sini jam. Nah, supaya bisa dikerjakan, satuan jam ini kita ubah ke menit. Nah, caranya adalah 3/4 ini kita kali dengan 60 menit. Ya, mengapa dikali 60 menit? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 3/4 jam kali 60 itu artinya sama dengan 45 menit. Jadi pertanyaannya adalah sama dengan begini ya. Banyak air yang telah berhasil dikeluarkan selama 45 menit adalah berapa? Maka yang di depan ini juga tadi 1,5 liter ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi 1,5 liter per menit itu sama dengan 15/10 liter per menit. Jadi 15/10 ini kita kali dengan 45 menit. Nah, jadi 15 kali 45 adalah 675 liter per 10. Ya. Jadi 675 per 10, ingat. Jadi kalau per 10 berarti kalau dirubah menjadi bentuk desimal, karena pilihan jawabannya adalah dalam bentuk bilangan bulat dan desimal ya, tidak ada bentuk pecahan biasa, maka kita ubah bentuk pecahan biasa ini menjadi desimal. Maka 675 per 10 itu sama dengan 67,5 liter. Jadi banyak air yang telah berhasil dikeluarkan dari bak selama 3/4 jam adalah 67,5 liter. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lihat nomor 4. Jadi ini nomor terakhir. Soalnya adalah Mita menggambar beberapa segitiga seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar ini, yang ditanya adalah maka nilai N adalah, yang ditanya adalah berapakah nilai dari daerah yang berwarna biru pada segitiga yang terakhir ini. Jadi, jika ini 1/3 daerah yang di warna biru ini luasnya adalah 1/3, sementara daerah pada segitiga kedua ini 1/4 diketahui. Jadi pada segitiga yang ketiga hanya diberi lambang N. Nah, tugas kita adalah berapakah nilai N ini, ya, berapakah nilai N. Jadi ada pilihan jawabannya: A 19/12, B 7/12, C 5/12, D
Di Pak Guru ulangi. Pilihan jawabannya adalah A 19/12, B 7/12, C 5/12, D 1/12. Kunci jawabannya adalah C, yaitu 5/12. Nah, caranya kita tulis diketahui bagian pertama sebanyak 1/3 bagian. Bagian kedua sebanyak 1/4 bagian. Dan bagian ketiga sebanyak N bagian. Ditanya berapakah nilai N? Penyelesaian bagian pertama ditambah bagian kedua ditambah bagian ketiga itu sama dengan 1 buah segitiga. Nah, ini dia sama dengan sebenarnya sama dengan nilai peluang ya. Jadi dia sama dengan 1. Maka 1/3 ditambah 1/4 ditambah N itu sama dengan 1 ya. Sehingga jika ditanya N sama dengan 1 yang ini kurang 1/3 ditambah 1/4. Jadi kita selesaikan dulu 1/3 ditambah 1/4 baru dikurangi oleh 1, sehingga kita selesaikan seperti ini. Jadi N sama dengan 1/1 kurang, kita jumlahkan dulu ya. Mengapa Pak Guru buat dalam kurung? Ini artinya kita jumlahkan terlebih dahulu ini. Sehingga mengapa di sini 1/1? Supaya 1 ini menjadi pecahan ya. Nah, ini 1 ini kan bilangan bulat, tapi kalau dirubah menjadi pecahan ini kan satu ini diperoleh dari 1/1. Jadi N sama dengan 1/1 kurang, nah ini 1/3 ditambah 1/4, pecahannya belum sama, kita samakan dengan 12 ya. Kita bisa kan samakan penyebut dengan 12 ini dengan cara bisa tadi seperti ini, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1, 4. Maka di sini tulis 4. Nah, 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga kita bisa jumlahkan 4 tambah 3 sama dengan 7/12. Jadi 1/1 kurang 7/12, kita samakan penyebut dengan 12. Sehingga 12 bagi 1 sama dengan 12. Setelah itu 12 kali 1 sama dengan 12. Nah, yang ini tetap 7/12. Jadi N nilainya sama dengan 12 kurang 7 adalah 5. Jadi 5/12. Jadi nilai N adalah 5/12. Jadi kalau kita jumlahkan 1/3 ditambah 1/4 ditambah 5/12, maka hasilnya adalah 1. Jadi dengan demikian pembahasan dan kunci jawaban untuk soal yang telah Pak Guru berikan pada 2 minggu yang lalu sudah terjawab ya. Nah, tidak menutup kemungkinan peserta didik di rumah memiliki cara kerja yang berbeda dengan